Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Idil Mulyadi dari kampus Universitas Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Di sini saya akan memaparkan ujian saya, ujian tengah semester, yaitu tentang membahas pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurikulum menjadi hal yang sangat penting. Tanpa adanya kurikulum yang tepat, para peserta didik tak akan memperoleh target pembelajaran yang sesuai. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum dalam dunia pendidikan pun terus mengalami perubahan. Semuanya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik di eranya masing-masing. Dengan penyelesaian tersebut, diharapkan setiap peserta didik dapat menyesuaikan diri dengan baik di masyarakat kelak. Bagi Anda yang bergelut di dunia pendidikan, tentu harus memahami apa itu kurikulum dan seluk-beluknya. Berikut akan dijelaskan pengertian kurikulum dan hal-hal penting yang perlu Anda ketahui. Pengertian kurikulum menurut para ahli, kurikulum berisi sekumpulan rencana, tujuan, dan materi pembelajaran, termasuk cara mengajar yang akan menjadi pedoman bagi setiap pengajar, supaya bisa mencapai target dan tujuan pembelajaran dengan baik. Jika dilihat secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kur yang berarti pelari, serta cur yang berarti tempat berpacu. Dulu, istilah ini dipakai dalam dunia olahraga. Jadi, kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah jarak yang mesti ditempuh seorang pelari supaya mendapat medali atau penghargaan lainnya. Kemudian istilah kurikulum tersebut diadaptasi dalam dunia pendidikan. Jadi, pengertian kurikulum dalam dunia pendidikan kemudian menjadi sekumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dipelajari oleh peserta didik supaya mendapatkan ijazah atau penghargaan. Adapun pengertian kurikulum ini juga disampaikan dalam undang-undang oleh para ahli pendidikan. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Andes Nasution, dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran menyatakan, kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Adapun rencana yang disusun tersebut berada di bawah tanggung jawab lembaga pendidikan dan para pengajar di sana. Yang kedua, Dr. Nana Sujana, dalam buku yang berjudul Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah Karya Dr. Nana Sujana disebutkan, pengertian kurikulum adalah kumpulan niat dan harapan yang tertuang dalam bentuk program pendidikan yang kemudian dilaksanakan dan diterapkan oleh guru di sekolah bersangkutan. Kita lanjut dari kurikulum. Fungsi dari kurikulum. Seperti yang telah disebutkan dalam pengertian kurikulum, di mana segala hal tentang pembelajaran peserta didik di sekolah akan dituangkan di dalamnya, maka kurikulum memiliki fungsi yang penting. Sementara itu, fungsi dapat diartikan secara variatif sesuai dengan bidang yang memakai istilah. Yang pertama, fungsi untuk penyelenggara. Fungsi dalam konteks kurikulum sebagai salah satu bagian dari sistem penyelenggara pendidikan demi mewujudkan tujuan pendidikan adalah sebagai berikut. A. Fungsi integrasi. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum dapat menjadi alat yang akan membentuk pribadi peserta didik yang utuh dan berintegritas di masyarakat melalui dunia pendidikan. B. Fungsi persiapan. Fungsi ini diartikan bahwa kurikulum mampu memberikan modal atau persiapan bagi peserta didik untuk mempersiapkan diri memasuki jenjang berikutnya, termasuk siap untuk hidup di masyarakat ketika tidak ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang C. Fungsi penyesuaian. Ketiga,
adalah fungsi penyesuaian, di mana kurikulum dapat melakukan adaptasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat dan cenderung dinamis. Yang keempat, fungsi diferensiasi. Keempat, ada fungsi kurikulum sebagai diferensiasi. Artinya, kurikulum menjadi alat pendidikan yang memperhatikan setiap pelayanan kepada peserta didiknya. Sebab setiap peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik yaitu menyatakan bahwa kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik supaya dapat terus menggali dan mengasah potensi tersebut, termasuk memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Fungsi terakhir, fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan yaitu menyatakan bahwa kurikulum memberikan fasilitas kepada peserta didik dengan cara memberikan kesempatan kepada mereka dalam memilih program pembelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing anak. Mungkin itu dari saya, dari tugas ujian tengah semester saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.